Hai everyone, jumpa lagi di channel Ngulik Saham. Pada episode kita kali ini kita akan sharing bagaimana sih sebenarnya kalau kita ingin berinvestasi di paper aset, di saham maupun reksadana. Yang harus Sobat Cuan lakukan adalah daftar akun ya, daftar akun di salah satu sekuritas. Nah sekarang ini udah banyak sebenarnya pilihan yang bisa diambil. Kalau saya dulunya pernah ikut Mandiri Sekuritas, namun kemudian beralih ke Indo Premier Sekuritas. Tapi prinsipnya semua sekuritas sama aja sih, tergantung Sobat Cuan nanti menyesuaikan kira-kira di aplikasi online tradingnya itu yang mana nih yang paling nyaman seperti itu. Nah yang pertama yang akan kita lakukan, kita download dulu aplikasi mobile dari sekuritasnya. Setelah kita berhasil melakukan install, maka kita registrasi. Nah di jendela registrasi ini yang pasti kita siapkan dulu ya iktp kita, kemudian pena dan kertas kosong untuk tanda tangan. Biasanya kita nanti diminta untuk upload KTP, kemudian kita selfie nih, kita pegang KTP kita, kemudian kita selfie di layar aplikasinya. Nah setelah itu dilakukan, kemudian kita dapat email nantinya dari support Indo Premier yang isinya menginfokan bahwa SID (Single Investor Identification) kita sama SRE ya, sub rekening efek itu sudah jadi. Nah kalau SID ini kayak semacam unik, satu orang itu akan punya satu SID. Jadi ketika kita ingin pindah sekuritas, SID-nya tetap gitu ya. Jadi unik, cuman satu per orang. Kita nanti didaftarkan di salah satu bank kustodian yang mana itu nanti kerjasama sama pihak sekuritasnya, dan itu nama kita sendiri ya, atas nama kita sendiri. Nah setelah itu jadi, maka kita bisa melakukan investasi ya, nabung dengan mentransfer jumlah nominal uang ke rekening RDN tersebut. Nah dari RDN tersebut barulah kemudian bisa kita alokasikan dananya nanti buat apa, seperti itu. Nah kita coba aja langsung kita asumsikan bahwa kita udah terdaftar gitu ya. Jadi kita masukkan username kita, kemudian password kita. Nah setelah masuk password ini nanti akan diminta PIN ya kalau misalkan kita mau masuk ke portofolio kita. Nah di menu portofolio ini sebenarnya secara infokas ya itu sangat lengkap sekali. Biasanya sih kalau misalkan simpelnya yang kita pentingin adalah dana di RDN itu ada berapa, baru kemudian nanti ketika akan dipakai investasi itu akan masuk ke penempatan saham gitu ya, pembelian saham, penempatan reksadana dan seterusnya. Ini menunya cukup banyak. Kalaupun misalkan nanti setelah kita transfer dananya masuk di ini tadi ya, masuk di dana di RDN, nah maka kemudian kita bisa melakukan investasi. Nah dari Sobat Cuan semua itu tinggal dipetakan nih kira-kira perencanaannya seperti apa. Kalau misalkan kebutuhannya adalah untuk jangka pendek ya, short term, maka boleh dipilih reksadana pasar uang. Ambil aja yang syariah, reksadana syariah pasar uang. Nah di situ returnnya cenderung tetap ya, kurang lebih flat 0,5% per bulan. Nah salah satu yang biasanya saya pakai adalah
Sukor Invest, Syariah, Money Market Fund. Cara untuk belinya itu bisa di menu fund, kemudian masuk di subscription ini untuk belinya, redemption ini untuk jualnya. Ambil menu subscription, baru kemudian di fund name ini kita ketik salah satu dari reksadana. Di sini banyak banget reksadananya, tinggal kita pilih aja. Karena saya mau ambil yang syariah pasar uang gitu ya, jadi kita pilih yang opsi ini. Nah, terus kemudian kalau untuk reksadana kita sifatnya kayak unit ya, ininya modelnya. Jadi nominal beli kita itu langsung aja kita mau beli berapa nih, minimal 100.000, kita tinggal masukkan aja angkanya. Kalau misalkan kita mau ngecek sebenarnya dana kita sisa berapa nih yang bisa diinvestasikan, nah kita bisa klik info kas, kemudian muncul uang yang bisa kita investasikan tinggal sekian nih gitu, yang bisa kita belikan ke reksadana. Nah, udah tinggal kita masukkan aja nominal belinya, katakan misalkan 500.000 gitu ya. Baru kemudian checklist checklist saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian submit, selesai. Nanti setelah kemudian kita beli, untuk monitoring order statusnya bisa melalui menu ini, dan kemudian kita tap di tab reksadana. Kemudian kalau dari sobat cuan semua ingin yang long term nih, bisa salah satu alternatifnya adalah memilih saham. Nah, di saham cara belinya seperti apa? Ya sama aja ya. Kalau yang tadi fund itu untuk reksadana, sekarang stok. Pilihan stoknya, baru kemudian kita pilih yang simple buy saja. Sebenarnya banyak ya, fast buy, sell, simple sell. Nah, kita ambil yang simple buy, kemudian kita masukkan kodenya. Katakan misalkan Bukit Asam, kita mau beli saham batubara gitu ya. Bukit Asam, nah ini BTPA. Dan di sini kelihatan informasi antrian, bid lot sama bid offernya gitu ya. Ini adalah best price. Jadi best price-nya adalah yang paling atas. Yang kiri ini adalah orang ingin antri beli. Kemudian yang di kanan adalah orang ingin antri jual. Jadi kayak huruf N gini ya. Mulai dari 1970 sampai 2030. Nah, kalau kita ingin beli dan memang harapannya bisa langsung dapat barang, maka ya kita ambil yang best offernya gitu ya. Harga yang terbaik di mana orang itu jualan, yaitu di 2040. Tapi kalaupun misalkan saya mau agak antri dikit lah, nggak apa-apa, yang penting dia dapat barang agak murah. Nah, silakan aja diantrikan di sisi yang kiri, yang di kolom bid. Nah, katakan misalkan kita beli di harga biar bisa langsung dapat barang gitu ya, tinggal kita masukkan harganya, jumlah lotnya kita inputkan, baru kemudian setelah itu submit, sudah. Nah, prosesnya juga langsung ya, langsung bisa dapat, langsung bisa terrecord di portofolio saham kita. Tapi kalau yang untuk reksadana, nah itu butuh waktu, biasanya sekitar T+2 gitu ya, 2 harian baru bisa masuk di portofolio kita. Nah, untuk melakukan pengecekan portofolio itu bisa di menu portofolio, tinggal kita lihat aja saham-saham apa saja yang kita punyai gitu ya, yang kita punyai. Dan juga di sini kelihatan kuantitinya. Kuantitinya adalah jumlah lot ya. Sobat cuan kalau ingin beli saham itu bukan per lembar satuannya kalau di Indonesia, melainkan per lot. Satu lotnya itu 100 lembar saham. Jadi kalau harganya 300 perak, maka untuk pembelian emiten tersebut dalam satu lot tinggal dikalikan 100 saja. Jadi 30.000 gitu ya modalnya. Nah, kalaupun misalkan ingin melakukan explore lebih jauh lagi, itu sobat cuan bisa dicoba-coba aja ya di menu setting explore. Nah, di sini cukup bagus jadi panduannya. Kalaupun misalkan kita mau buy stock itu seperti apa caranya gitu ya, tutorialnya saya kira udah cukup lengkap. Kalau ingin mendengarkan seputar informasi money management dan seterusnya, itu bisa
di menu journey ini juga cukup bagus. Jadi tinggal kita dengerin aja kayak semacam podcastnya gitu, atau mungkin videonya dan seterusnya. Ya mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita summary dulu ya kawan-kawan. Yang harus dilakukan adalah yang pasti open akun dulu. Jadi, karena ini free of charge, jadi langsung saja gitu ya, buka aja akunnya. Nah kemudian yang kedua, nabung ya, investasi sampai kemudian masuk di RDN kita, baru kemudian kita tentukan perencanaan keuangan kita, apakah kita mau long term atau short term. Kalau short term, agar harganya tidak fluktuatif, jadi boleh memilih reksadana pasar uang ya, karena kalau reksadana sendiri kan banyak tuh, ada yang saham, ada yang campuran. Nanti pilih aja yang reksadana pasar uang yang returnnya kalau misalkan per bulan sekitar 0,5%, maka ya rata-rata 6-7% ya, 6-8% per tahun, dan itu grafiknya bagus ya, naik terus gitu. Jadi harapannya ketika kita ada kebutuhan mendadak karena sifatnya short term tadi, kita bisa sewaktu-waktu kita ambil. Nah berbeda dengan kalau strateginya long term, kita bisa beli saham ya, karena long term uang dingin, jadinya ketika harganya fluktuatif naik turun ya saya kira nggak ada masalah ya. Mungkin seperti itu episode kita kali ini. Semoga Sobat Cuan semua bisa segera melakukan investasi ya. Kalaupun misalkan ingin dapat aset itu monggo, karena secara nominal juga kecil, jadi mulai dari 100.000 nggak terlalu banyak, dan juga yang paling powerful adalah ini ya, mudah untuk dicairkan. Jadi sangat mudah sekali kalau misalkan kita butuh cepat, itu bisa segera dicairkan. Oke, cukup sekian mungkin episode kita kali ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.